Bu, jangan pakai di sini. Alah, bentar aja aku bang. Tapi Bu, Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang? nah kan Bu, Ibu nggak lihat udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan. Alamak. Yola Suara Budaya balik lagi bareng Mang Cek Pilih di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tepatnya di jam 11 ini. Seperti biasa Mang Cek Pilih tadi ngomong ke ada kejutan. Nah, kejutan apa ya? Jadi kali ini kita berada di program obrolan UMKM. Nah, UMKM. Jadi kita biasanya hadir ke pelaku-pelaku UMKM di Kota Palembang yang sekarang lagi merintis usahanya menjadi salah satu brand yang go internasional ya. Amin amin amin. Di studio RRI Perempat Palembang sudah hadir. Ini ada owner dari apa tadi ya? Ruby Emitisa. Nah, Ruby Emitisa. Ini ada salah satu brand lokal khususnya di bidang makanan sudah hadir di hadapan kita galo-galo di studio RRI Perempat Palembang. Kita sapa dulu ada Mbak Dwiva Sumasari, sarjana teknik. Wow. Halo. Halo, selamat Masya Allah, siang. Selamat siang. Suaranya merdunian ya. Oh ya Allah, terima kasih. Aku jangan-jangan penyiar juga. Oh tidak, dulunya nge-MC, tapi sampai dulu sekarang MC. masih sih. Masih MC sampai sekarang. Masih. Memang kalau misalkan uang yang punya tipikal suara cak ini memang mudah diciren nih ya. Pasti dak MC, Iya ya. penyiar. Betul, Iya. betul. Mbak Dwiva apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa baik ya. Cak mana perjalanan dari rumah ke RRI tadi? Alhamdulillah lancar. Hari Lancar. ini tidak begitu macet. Palembang, cuacanya juga bagus. Memang caknya direstuinian untuk hadir di sini ya. Amin. Oke. Jadi Mbak Dwiva, hari ini kita bakal bahas tentang obrolan UMKM ya. Boleh. Terkait tentang brand dari Mbak Dwiva Dewe. Ini ada salah satu brand makanan ya Betul. dengan nama Ruby Ruby Emitisa. Wah, boleh diceritakan dulu gak apa itu Ruby Emitisa itu Dewe? Iya. Sebenarnya ini saya bergerak itu di bidang makanan, kalau bahasa kerennya itu food and beverage ya. Wow, Kalau food and bahasa beverage. Amerikanya tuh ya, bahasa Inggris itu. Oke. Nah, jadi berawal dari aku itu jalan-jalan ke bagian ke asalnya, ke daerah source-nya aren ini. Aku juga di sana banyak nih aneh aren sama kolang-kaling itu yang belum market itu tersalur dengan baik ya. Jadi aku juga apa salahnya kalau aku itu melakukan sesuatu untuk menolong petani di sana untuk memperluas marketnya ya. Jadi awalnya belum tercipta produk ini, aku masih bergerak di arennya bae. Jadi gula aren. Gula aren. Iya, jadi aku berpikir Palembang ini kan banyak tukang pempek. Jadi market aren ini bagus nian. Benar. Jadi kan karena pasti dibutuhkan. Benar-benar. Nah, kesininya petaninya ngomong gitu, Bu, bisa gak bantu kami untuk pasar ke kolang-kaling kami? Ngapo kata aku kan? Karena kolang-kaling ini kalau idak di bulan Ramadan idak jadi primadona. Iya benar. Ya kan ya, kita kan selalu ketemu tuh pas bulan Ramadan. Benar. Mentok-mentoknya jadi kolak. Jadi kolak. Ya kan? Nah, jadi takjil ya. Betul. Jadi aku pikir jadi apa lah kolang-kaling ini supaya dia ini punya harga, punya value bahasa ekonominya kan. Bernilai. Jadi aku berpikir ngapo idak aku cipta ke sesuatu yang bisa ditahan lama dan enak dimakan jadi Wih. ya kan. Ya selama ini orang makan kolang-kaling di kolak, ada yang tidak seneng kolak, ada yang suka kolak. Iya. Jadi susah untuk si kolang-kaling ini diterima di pasaran sama masyarakat. Luar biasa ya. Iya. Jadi terciptalah slogan cemilan enak bikin tulang sehat Tulang kuat, dan juga kulit glow up. Jadi dari kolang-kaling tadi mengandung apa Mbak? Jadi si kolang-kaling ini ternyata yang tidak banyak kita tahu bahwa kolang-kaling ini mengandung kalsium tinggi setara dengan 1 gelas susu dan mempunyai kolagen yang tinggi. Jadi kalau makan ini teratur
itu kulitnya bisa glow up, bisa kinclong bahasa kita tuh. Glowing. Iya, glowing. Tulangnya juga sehat. Wih, jadi dua fungsi sekaligus ya. Betul. Jadi Luar banyak biasa. nian dokter-dokter ahli tulang itu yang menyarankan bahwa coba Bu, kalau sendinya sakit Ibu makan kolang-kaling be. Nah, dan memang sudah terbukti beberapa keluarga saya yang mengkonsumsi kolang-kaling ini secara rutin, katanya lebih lemak. Lebih lemah. Iya, sendi sama tulangnya. Berarti memang benar-benar berefek seperti Betul, itu ya. betul. Oke, nah jadi kalau dari Ruby Emetisa ini Dewe berdirinya dari kapan, Mbak? Ruby Emetisa ini sebenarnya sebelum ini brand saya itu adalah Ruby KitchenAid yang saya dirikan tahun Ruby 2010. Kitchen. Iya, tadinya 2010 saya bergerak di bidang makanan, catering, kue gitu kan. Nah, ketika 2022 tanggal 8 Januari itu saya memutuskan untuk concern untuk benar-benar all out di aren dan kolang-kaling. Jadi Ruby Emetisa ini berdiri tanggal 8 Januari 2022. 8 Januari 2022. Iya. Berarti hampir 2 anniversary tahun. kedua. Sudah. Oh, sudah. 8 Januari Wih, tadi. Iya, 8 Januari kemarin ya. Iya. Oke, berarti luar biasa untuk antusias dari konsumennya Dewe. Lumayan, Mbak ya. Gimana? Untuk jadi produk aku nih aku bagi dua. Untuk gulo arennya Gula itu aren. kalau bahasa bisnisnya itu aku lebih concern ke B2B, jadi bisnis to bisnis. Jadi aku pasar ke untuk pengusaha-pengusaha pempek yang ada di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang. Reseller ya gitu. Ya baik reseller maupun pengguna langsung gitu kan. Jadi sudah beberapa Ruby Emetisa ini memiliki konsumen yang berada di luar Kota Palembang, antara lain Jambi, Jepara, Bali, Bekasi, Balikpapan, pokoknya udah beberapa provinsi di luar Kota Palembang. Nah, untuk yang manisan kolang-kaling ini memang kita lagi berusaha campaign untuk mengenalkan bahwa kedepannya manisan kolang-kaling ini akan menjadi sesuatu oleh-oleh dari Palembang walaupun bukan khas Palembang. Alternatif oleh-oleh selain pempek gitu. Oke. Jadi oleh-oleh yang bermanfaat dan juga enak gitu. Bener, berarti target pasarnya Dewe ini di semua umur berarti ya? Kalau yang manisan kolang-kaling sebenarnya target pasarnya sendiri ke positioning produknya itu ke ibu-ibu muda, Ibu-ibu antara muda. Iya 35 sampai 45 tuh sendiri udah mulai bener, sakit bener. gitu kan ya. Terus lebih ke pengen glow up gitu kan ya. Oke, jadi daripada kita mengkonsumsi kayak obat-obatan zat Betul, kimia, betul. berarti lebih aman mengkonsumsi ini Ya, dong. karena lebih natural, lebih alami. natural, lebih Iya, alami juga. betul. Memang bahannya juga herbal juga Ya, ya. benar. Waduh, luar biasa ya. Terus juga kalau misalkan target pasarnya dari ibu-ibu muda ya, terus anak-anak muda. Nah, kalau misalkan kendalanya Dewi Mbak yang Mbak alami selama pemasaran ini, Ya. ada enggak kira-kira? Kendala sudah pasti ada karena secara teknis sumbernya kolang-kaling ini kan jauh dari Jauh. kita gitu kan. Dan kalau kendala pasarnya sendiri itu tadi Mas orang itu sudah tertanam mindsetnya bahwa kolang-kaling gitu ya, aku tidak senang makan kolang-kaling. Karena yang dikenal wong itu kolang-kalingnya itu ya kualitasnya kurang baik. Jadi begitu makan kolang-kaling ketemu yang keras padahal itu yang tua. Gitu kan. Nah, sedangkan kolang-kaling yang kita olah ini adalah kolang-kaling memang yang kualitasnya premium. Sehingga rasanya pun nyaman begitu kita makan enak gitu banget. kan. Tadi Mang Cek Beli sempat Udah coba ya Mang Cek tadi ya. testi tadi. Nah, Luar rasanya biasa. lemah. Jadi- Manis legit Cek itu. Betul, tapi dia manisnya tidak berlebihan. Iya, manisnya pas, manisnya nggak betul. berlebihan. Terus juga nggak bikin tenggorokan enek. Jadi kita memang sedang memperkenalkan ke masyarakat bahwasannya ini loh ada produk yang bisa menggantikan posisi susu kalsiumnya, tapi juga bisa bikin kulit glow up gitu. Itu memang patut digarisbawahi ya, menjadikan tulang Kuat, kulit dan glow up. Nah, Yes. itu memang memang yang dicari-cari. Benar. Nah, kalau misalkan tadi kendala marketingnya, kalau itunya sendiri pengumpulan bahannya sendiri susah nggak Mbak? Iya, jadi Kayak, kalau sekarang sih maksudnya jumlah asupan bahan bakunya ya. Nah, kalau bahan baku itu justru kalau tidak Ramadan itu kan jarang dicari wong. agak susah. Jarang cari wong, tapi
kolang-kaling itu banyak. Oh sebenarnya kolang-kaling itu ada terus ya Mbak ya? Ya, dia bukan buah bukan musiman. Iya. musiman. Oh, ada terus. Karena kan kolang-kaling ini buahnya aren. Oh, buahnya aren. Yo, jadi bisnis aku ini sepohon-pohon arennya. Dari buah, air gitu, gulonyo gitu. Jadi emang turunannya itu satu garis lurus dari aren sampai ke kolang-kaling. Wih, mantap Gitu. kan ya. Jadi memang solusi untuk hidup sehat mengkonsumsi dari Ruby Emitisa. Betul. Luar biasa sekali. Oke, Caknya Mbak, sudah ada yang nak bergabung sama kita Mbak? Boleh. Mbak, langsung baik kita terima ya. Kita bincang-bincang dulu dengan pendengar kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Billy, apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana, Cek? Dengan Mbak Sapayona Mbak Sapayona. Di mana Cek Sapayona? di angkatan 45. Di angkatan 45. Oke. Cek Sapayona di RRI Perempat sekarang kan lagi ada kedatangan tamu nih, ada Mbak Dwifa Sumasari, sarjana Oh, teknik. Mbak Dwipa ya. Assalamualaikum Mbak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Masya Allah luar biasa. Ya, Alhamdulillah. monitor tadi aku tertarik loh dengan kolang-kaling itu. Wih, Karena luar biasa. iya, karena kan ibu-ibu pengajian tuh sering cerita ya, ya. Tapi ibu tuh memang biasanya kupikir itu tuh kolang-kaling itu sering bulan puasa be tahunya yang ada cak itu. Ya. Kebetulan kita juga kan namanya ibu rumah tangga nih kan jarang ya yang buat kolang-kaling itu Mbak. Benar. Iya, jadi karena yang katanya obat itu seringlah beli sekarang. Oke. Iya. Nah, kalau yang bentuk manisan tuh belum pernah belinya. Cak. Nah, itu Iya. catatan ya, Ya, jangan lupa paling untuk dibuat ini order, baik Bang. kayak kolak itu nah. Iya. Kalau Kolak. untuk bulan puasa itu pun karena anak-anak nih sudah kebiasaan taunya nak pempek kayak one model kayak itu. Jadi agak sengkir dikit itu. Iya, benar. benar. Nah, karena yang katanya obat tadi sekarang biarpun tidak puasa pun aku rajin minum itu. Karena Oke. usia aku sekarang sudah hampir 60, Mbak. 60. Iya, hampir, Tapi hampir. alhamdulillah masih produktif ya, Iya, Cek tapi Payona ya. alhamdulillah aku selalu ikut senam kok dari hari Selasa dengan hari Minggu. Rajin ya. Di situ juga sering ada pengarahan kan dari jantung sehat kan. Kalau untuk hidup sehat itu banyak olahraga, banyak maksudnya. Kalau aku mau ngomong tuh Mbak ya, aku seneng lah yang obat-obatan saya itu daripada yang minum vitamin istilahnya. Iya, Benar. betul, lebih alami ya Obat- Ibu ya. Aku seneng yang Oke. alami kayak itu nah Mbak. Oke. Kalau boleh tahu Mbak ya, kalau Boleh. kalau yang manisan itu dijual bisa pakai ini ya Mbak, pakai apa maksudnya pakai GoFood atau pakai ini? Oh, mau via online. Oh, Iya, via online, online, iya. Jadi untuk sementara ini kita sedang proses mengaktifkan Shopee, tapi kalau misalnya masyarakat pengen order itu bisa nanti saya informasikan di mana bisa ordernya via WA dan akan diantar oleh kurir. Oh iya, enak juga itu Mbak kalau memang bisa diantar sama kurir kita Iya, kan di usia sekarang ini keluar tuh sudah males Mbak. Iya benar, memang Iya. salah satu keunggulan produk kita ini Ibu dibanding manisan yang lain adalah manisan kita kering. Kering. Sehingga aman untuk dibawa keluar kota, keluar Iya, negeri iya. dan tahannya lebih lama secara alami. Benar, bisa Iya, dan juga masukan praktis bagus itu, praktis Mbak, bisa kalau dibawa oleh-oleh kemana-mana itu ya. bagus juga Iya ya. betul. Karena biasa kita kalau ke Jakarta kemana-mana itu kalau lihat keluarga selalu titip jangan lupa ya pempek kemplang. Benar. Doakan saja ini akan menjadi alternatif deh. oleh-oleh selain pempek Oh, ya Ibu iya. ya. Benar. Alangkah bagusnya ya Cek pilih kalau nyicip dulu enak. Wih, sudah mampirlah ke Boleh, sini boleh. mana. Mampirlah dulu Nyicip. ya. Ah, Iya. Boleh tempat Ibu, ya. boleh. Ya lah, makasih infonya Mbak ya. Iya, Ya mudah-mudahan sukses selalu Mbak Amin, ya. amin. Terima kasih, Rezekinya Ibu. banyak, Amin, iya. amin. Kalau bisa nanti dititip sama itu sama Cek Pilih dak apa-apa itunya apa alamatnya ya. Iya. Tempat Oke, belinya oke, di mana Cek itu. Oke. Lagi aku bisa hubungi Cek Pilih. Oke. Iya. Makasih Mbak Cek Terima Pilih, selamat kasih. tugasnya, selamat beraktivitas, Iya. semoga sukses selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Payona di angkatan 45 Iya, tadi ya. betul. Beliau juga baru sadar ternyata kolang-kaling itu memang sebermanfaat itu. ya. Betul, jadi ada ini pengalaman pribadi, Mance. Jadi ada keluarga kami yang bermasalah dengan sendinya dan berobat ke Singapura beberapa saat yang lalu. Jadi kita juga terkejut ya. Nah, pada saat dokter ngomong, Bu, Ibu tahu buahnya aren, dia bilang. Mereka bilangnya buah atap. Buah atap. Buah atap. Oh ya. iya. Iya Pernah kan, dengar buah juga atap ya. buah atap. Jadi dia bilang,
coba ibu konsumsi itu saja, dia bilang, sebelum ibu mengkonsumsi obat, dia bilang gitu. Terus balik ke Palembang, akhirnya konsumsi itu dan ternyata memang sudah lebih membaik gitu hasilnya. Makanya sekarang memang selalu saya edukasi ke masyarakat, coba dulu gitu biar nanti merasakan hasilnya. Oke, wah luar biasa ya, ternyata kolang-kaling sebermanfaat itu dan diolah menjadi satu makanan berbentuk manisan. Betul. Jadi itu juga mungkin jadi salah satu strategi juga biar uang bisa seneng dengan kolang-kaling tadi. Betul. Oke, jadi selain kolang-kaling, Mbak Dwifa, tadi ada aren ya? Iya, ada gula batok. Kalau gula bahasa batok. kita Palembangnya ada gula batok. Itu ada 2 varian, yang satu hitam dan satu kuning. Perbedaannya adalah yang hitam itu biasanya untuk bahan baku cuko. Oh iya, bahan baku cuko. Kalau yang kuning itu digunakan untuk makanan. Untuk makanan. Terus ada sirup aren juga yang bisa ready to use, langsung dipakai untuk campuran kopi. Campuran kopi juga. Oke. Jadi terus ada gula bubuknya juga dan memang aren ini kan mempunyai indeks glikemik lebih rendah daripada gula pasir. Indeks glikemik. Jadi apa ya? Kadar gulanya itu lebih rendah. Oh, kadar gula. Iya, jadi untuk orang-orang yang diet, orang-orang yang pengen mengurangi gula itu bisa mengganti gulanya dengan gula aren. Oh, iya. Terus juga produk kami ada cuko instan. Nah, untuk ibu-ibu muda Mahmud nih, ya kan, yang males ya, ngerjo kenyo, aicaknya repotnya bikin cuko kan. Asli. Nah, yang kami ada cuko instannya, tinggal seduh pakai air panas beres. Wih, Gitu. jadi tinggal seduh pakai air panas, Betul. diaduk-aduk jadi cuko tadi. Iya. Yang pasti dengan cita rasa yang tidak kalah ya dengan Sekarang kan cuko-cuko memang lebih ke Palembang satset lainnya. ya. Bukan lagi satset, yang penting cuan. Iya, betul. Oke lah, Mang Cek Bicek sedulur banyak niannya panjang lebar. Itu belum kita bahas gak loh, Mbak. Iya. Jadi tadi tuh ada cuko ya. Terus ada apa tadi? Ada sirup aren Ada yang sirup aren. bisa digunakan untuk makanan, lupis, kopi, pokoknya macam-macam. Bisa digunakan untuk apa baik. Terus ada gula bubuknya, ada gula batoknya. Jadi kalau nak nyari produk-produk turunan aren dan kolang-kaling, nah datanglah ke Ruby Ematisa. Oh iya, Ruby Ematisa ya. Nah kalau untuk Mang Cek Bicek dewek, nah yang pengen beli misalkan, pengen order, nah itu dipasar ke di via apa be? Untuk sementara ini kita masih godok untuk platform-platform yang market digital. Tapi kalau nak pesan itu bisa buka langsung DM ke Instagramnya, ada di Ruby Ematisa, atau ke nomor telepon admin kami langsung ke 0852 25 89 88 25. 8825 ya. Oke, itu untuk via online. Nah, Yes. kalau untuk offline yang Untuk pengen beli offline, langsung, boleh datang ke store kami langsung, ada di perumahan Bang Sumsel Babel, Blok C nomor 8 di Kentan Laut. di Kenton Laut Iya. ya. Oke lah Mang Cek Bicek, kayak kita bakal ngobrol panjang lebar lagi ya. Masih ada spare waktu yang lumayan panjang nih untuk kita ngobrol dengan Mbak Dwifa, owner dari Ruby Ematisa. Tapi sebelumnya kita nak dengarkan dulu lagu-lagu dari Sumatera Selatan dulu Mbak ya. Oke, boleh, kita boleh. enjoy dulu dengan lagu Petua Meraja. Pakai lo ngago kuda, nak makan lemak berhati-hatian, nak bertempai berege, mangke jemendak.
tolong insan ringkang bilang nak pakai elok ngago udan nak makan lemak bergiat-giat nak beretempai beregen mang kejemen mendatang. Payu meras habis likuluki nak pakai lo ngaku udan nak makan lemak bergiat-giat lah beretempai beregen mang kejemen mendatang. Payu baru di tahun amulasa. Ada apaan tuh rame-rame? Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh. Duh, kasihan ya kak neneknya. Ya udah, yuk bantuin yuk. Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini? Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Dan masih dengan narasumber cantik kita pada hari ini, masih dengan Mbak Dwiva Sumasari ST, Sarjana Teknik. Wih, sarjana teknik tuh. Sarjana teknik. Bisa merambah ke marketing ya. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi sebenarnya memang background pendidikan aku nih, Mance, teknik geologi. Teknik geologi. Kalau dijingok dari background pendidikannya, caknya tidak sejurusan ya. Tidak sejurusan. Harusnya teknik geologi itu pertambangan, perminyakan dan mitigasi bencana. Tapi aku mencoba untuk mengaplikasi ke ilmu yang aku punya dulu waktu pas kuliah. Kebetulan aku lulusan Universitas Diponegoro Semarang. Oke. Jadi untuk aku aplikasi ke bisnis aku. Oh iya. Contohnya dulu aku pernah kuliah tentang geologi tata lingkungan. Tata lingkungan. Iya, jadi di situ dibahas bagaimana pengolahan sampah, terus pengolahan limbah. Nah, jadi itu aku aplikasi ke sekarang ke bisnis aku. Sekarang aku sedang mencoba untuk mengolah limbah si kolang-kaling ini. Kan itu limbahnya itu airnya agak asam ya. Karena kolang-kaling ini kan punya sifat asam. Itu lagi aku bikin untuk pupuk organik. Pupuk organik? Iya. Itu langsung dibudidaya ke juga? Iya, jadi rencananya itu aku pengen gandeng juga Universitas Sriwijaya pertanyaannya untuk buat itu menjadi pupuk organik sehingga ujungnya itu akan ada zero waste gitu. Tidak ada yang terbuang. Bener. Jadi cuan galau Mance. Wih, luar biasa nih Iya. Itulah kalau misalkan otak bisnis itu memang harus jalan. Betul. Apalagi di zaman ini hari ya. Karena itu juga akan bahaya untuk tanahnya. Nah, karena aku nih paham soal tanah. Jadi limbah itu akan berbahaya untuk kualitas tanah dan airnya. Jadi lebih baik daripada jadi hujatan kita jadi kecuan. bener. Daripada diomongi tetangga kiri kanan ya. Iya, jadi lama kita jual baik kita jadi kecuan. Lah benar pula. Iya. Nah, kalau Mbak Dwiva Dewe basicnya sebelum terjun ke dunia usaha Cak ini atau pernah begawe atau pernah bekerja di mana Cak Mbak? Pernah. Saya pernah mengabdi sebagai pegawai honorer di pemerintah Kota Palembang selama 12 tahun. Pemkot. Iya, di Pemkot. Luar biasa ya. Jadi karena sudah 12 tahun honor, Caknya pengen sesuatu yang baru, gitu ya, yang lebih menantang. Jadi aku milih untuk mencoba berbisnis, terjun ke dunia bisnis. Cak mana sih sebenarnya dunia bisnis nih, marketing itu apa, produk itu apa. Nah, jadi setelah sudah merasa ke dunia bisnis, dunia wirausaha Cak ini, apa yang Mbak rasa kan? Sesuai ekspektasi kah? Atau gimana? Sebenarnya kalau sesuai ekspektasinya tidak, kan berproses ya. Berproses. Jadi dunia bekerja sama dunia bisnis itu sangat berbeda. Jauh berbeda. Kalau kami dulu kerja di Pemkot tanggal 1 pasti gajian, ya kan? Pasti enggak usah nunggu, pasti dikeluarkan. Nah, kalau bisnis ini itu tergantung kitanya. Nah, kita pengen profitnya besar, ya kita harus punya action yang besar. Benar. Nah. Jadi kalau misalkan kita pengen hasil yang besar, ya kita juga usaha kita harus besar. Betul. Tapi satu Mang Cek keuntungannya adalah kalau kita jadi pegawai pensiun selesai. Ya kan ya, ada masanya. Tapi kalau kita punya bisnis ini kita bisa waris ke anak cucu. Itu setuju. Iya. Bisa diwariskan untuk anak cucu kita kaget ya. Apalagi kalau misalkan kita memang sudah merintisnya dari awal, kita bangun brandnya bagus-bagus. Citra di mata konsumen juga bagus, insya Allah lah mengalir terus rezeki tadi. Nah, jadi berarti dulunya pernah begawe di Pemkot, terus juga track record pendidikannya tadi sarjana teknik geologi, dan alhamdulillah sekarang merambah ke dunia bisnis. Ya ini sebagai owner Ruby Emitisa. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau tanggapan kawan-kawan Dewe, cak mana? Banyak beragam, ada yang memang mereka support, udah bagus gitu kan di bisnis karena lebih lebih bisa itu tadi ada value-nya, kita bisa mewariskan usaha ini. Ada yang ngomong tidak takut apa dari pegawai gitu kan terima gaji, berbisnis dari yang nol, kan zero, belum ada sampai ada. Memang itu tantangannya untuk terjun ke
dunia bisnis. Aku juga mesen ke kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang memang pengen ada bisnis, baiknya memulai bisnis itu bukan menunggu pensiun, bukan menunggu kita resign gitu kan. Bener. Jadi pas lagi aktif, mulailah bisnis dulu. Apalagi Gitu. banyak waktu senggang ya. Betul. Jadi Dimanfaatkan benar-benar. kalau zaman sekarang tuh ayo deh generasi sekarang yang katanya Gen Y, Gen Z, Gen X gitu ya. Sekarang sudah nggak zamannya lagi mikir bagaimana menghabiskan uang, tapi Iya. Cak Mano mikir aku nih nyipta ke uang, Cak itu. Benar, kita harus mencetak Iyo. pundi-pundi itu. Iya, dari Bukan kita mana? menghabiskan. Betul. Cak itu. Jadi memang mental pertama sekali Mental. yang dipersiapkan untuk merubah profesi dari pegawai ke pebisnis. Pembisnis sama mindset kita juga ya. Betul. Jadi Benar. kita harus open mind, kita harus mau belajar karena memang apa yang kita dapat di tempat pegawai itu kan beda. Jadi kita harus belajar lagi. Kita harus tahu Bener. strategi marketing terus cak mano, terus bangun produk, bangun brand itu cak mano. Ya, nah, jadi kalau memang kita masih punya mental bagus dan keinginan untuk belajar lebih, haruslah hijrah ke bisnis. Benar. Jadi kalau misalkan pegawai itu memang sistemnya kayak nunggu bola Mbak ya. Betul. Dikasih gawean kita gawe ke Zona aman. zona gitu. aman. Iya. Tapi kalau memang bisnisnya ini memang kita harus ngejar bola sejauh mungkin Betul. untuk kita gapai tadi, untuk hasil yang maksimal tadi. Wih, luar biasa. Dan ternyata Sobat Budaya, Mbak Dwifa ini bukan cuma pembisnis, bukan cuma lulusan dari Universitas Diponegoro tadi. Beliau ini juga merupakan seorang Master of Ceremony Palembang juga ternyata. Iya, jadi memang dari kuliah dulu itu sering MC di kampus. Terus balik ke Palembang, akhirnya honor. Sekarang masih sering gitu untuk MC akad nikah, MC lamaran, resepsi gitu masih. Segalanya jadi cuan galau ya. Iya, Luar zaman sekarang biasa. harus begitu ya. Jadi bukan cuman berbakat dalam bisnis tapi berbakat juga di dunia entertain Yes. berarti ya. Oke, tidak apa-apa lagi sekali-sekali join ya di Oh, RRI. boleh Mang Cek, benar. Oke lah, yang nak bertanya lagi boleh masih kita tunggu masih di line telepon yang sama untuk sahabat budaya seputar bisnis dari Mbak Dwifa tadi. Cemilan enak bikin tulang sehat dan kulit glow up dari Ruby Emitisa. Iya, Luar biasa ya. Oke, kita nak denger kasih lagu lagi boleh? Boleh. Kita Boleh. dengerin satu lagu lagi. Setelah itu kita akan ada pembahasan lebih lanjut dengan Mbak Dwifa.
Bukalah aku dan lagi hati wadah, kalanya ngediniku nya lagi sangat buka. Tapi pun nabi tabi sinji cari ternyata mula pantun pisani ya kemarin wakija kinyan dong pahihuma. Mulai bola masa sinasai demon dunia yang asa berbay Jawa yang coba payah minja. Kapan kau pagi tadi buku yang pusau ada, aku jikang tu panci kusada bang ya sia, kusada bang ya sia. Tak buka halau aku dan lagi hati wadah, kalanya ngediniku nya lagi sangat buka. Tapi pun nabi tabi sinji cari ternyata mula pantun pisani jangan maneng wakija kinyan dong pahihuma. Yalah Sobat Budaya masih bareng Mang Cek Pili dan juga Mbak Duiva, owner dari Ruby Emitisa. Nah, masih kita bersama-sama ya. Oke, tidak terasa juga Mbak Duiva ya, kebersamaan kita juga hampir selesai. Nggak terasa ya. Nggak terasa nih ya, kalau ngobrol asik tuh emang waktu tuh serasa cepat nih berjalan ya. Iya benar. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak Duiva ya. Jadi untuk harapannya dewe untuk brand dari Ruby Emitisa ini dewe, cak mana lah Mbak harapannya ke depan? Ya harapan kedepannya semoga kedepannya brand aku ini terutama yang manisan kolang-kaling ini jadi oleh-oleh alternatif dari Kota Palembang, pendamping pempek dan kawan-kawan. Dan selain itu juga aku mengajak nih untuk kakek nenek mangcek bicek ponaan gitu ya. Jadi kalau pengen tulangnya kuat, kulitnya glow up, ayo mulai sekarang kita harus konsumsi kolang-kaling minimal 8 sampai 10 biji sehari. 8 sampai 10 biji Iya, sehari. karena 8 sampai 10 biji itu sudah setara dengan 1 gelas susu. 1 gelas susu. Iya, betul. Dan jangan lupa apa namanya cemilan ini juga mengandung apa tadi? Kalsium dan kolagen. Itu juga bisa untuk kulit kita glow up dan tulang kita kuat. Betul. Nah, luar biasa. Oke, sebelum kita tutup, Mbak Duiva boleh ditunjukkan di kamera. Iya. Oke, kebetulan kita juga streaming juga ya saat ini ya, jadi bisa disaksikan di YouTube. Boleh. Nah, ini kalau untuk Mang Cek Bicak yang pengen tahu produknya Cak Mano, nah itulah penampakannya, packagingnya. Bentuknya. Jadi dia ini warna-warni ini beda rasanya sesuai dengan sirupnya. Kita tidak memakai pewarna tambahan, tidak memakai pengawet. Jadi ini ada beberapa varian. Yang merah itu koko pandan, yang kuning jeruk, yang hijau ini melon, yang biru leci, dan kalau tidak galak pakai gula ada varian vanilla yang free sugar. Kita pakai pemanisnya stevia. Jadi aman untuk kesehatan. Luar biasa ya. Dari namanya sudah pasti itu bergizi nia. Iya. Oke. Betul. Nah, untuk
Instagramnya Dewe, boleh. Oh iya, untuk Instagramnya Dewe bisa langsung follow di Ruby Emetisa, RUBYAMETHYSA, Ruby Emetisa, dan bisa langsung juga WA ke admin kami di 0852 2589 8825. Oke, nah jadi jangan lupa Mang Cewek BC dan juga sedulur untuk follow IG dan juga order di via WhatsApp tadi ya. Betul. Insya Allah habis ini balik dari perompat membludak ya orderan. Amin. Soalnya tadi juga antusias dari yang nelpon juga luar biasa juga tadi dari ibu dari angkatan 45 tadi ya. Beliau pengen nih penasaran dengan rasa kolang-kaling dari Ruby Emetisa ini Dewe. Nah, oke lah kalau cak itu Mbak Dwiva, tidak terasa kebersamaan kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah hadir di Perompat, sudah sharing juga tentang kolang-kalingnya. Banyaknya ternyata manfaat yang bisa kita ambil dari kolang-kaling ini Dewe, yang belum kita tahu dan sekarang jadi tahu. Betul. Oke, pokoknya kita ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih telah hadir di Perompat. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan di obrolan UMKM selanjutnya ya. Kalau itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.